Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Para sesepuh ingkang tansah kinabekten dan juga tidak lupa para asatid, para hafidh wal hufadul Quran, dan juga qurra'ul Quran yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak lupa Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik yang kami hormati. Yang pertama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan juga kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah wajib ataupun juga ibadah sunnah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, yang kedua, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa beliaulah, karena usaha beliaulah dalam mendakwahkan Islam, maka kita sampai detik ini masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Baitur Ridha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya memberikan barangkali sedikit materi, saya ingin menyampaikan khususnya kepada para atfal, wabil khusus kepada para adik-adik yang di masjid ini. Adik-adik, halo adik-adik. Iya, assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sehat semua adik-adik? Alhamdulillah. Saya melihat tadi sejak awal ternyata kalau kemungkinan dihitung jumlah atfalnya dengan masyayikhnya banyak atfalnya. Antara anak kecil yang hadir dengan yang sepuh itu terkelihatannya banyak atfalnya. Dan mereka inilah yang akan menggantikan kita, yang akan menggantikan
para masyayikh, para sesepuh. Maka adik-adik, ternyata kalian mendapatkan nilai khusus di mata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sampaikan kisah sedikit, semoga ini menginspirasi adik-adik, walaupun mungkin saya hanya sebatas mengulang. Adik-adik, kalian tahu cucu Rasulullah? Siapa nama cucu Rasulullah? Siapa? Hasan dan Husain, betul. Suatu ketika Hasan dan Husain masih kecil, yang jalannya masih tertatih-tatih, datang masuk ke dalam masjid dan Rasulullah kakeknya sedang berada di atas mimbar. Melihat cucunya masuk, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Turun dari mimbar kemudian menggendong cucunya. Kira-kira Rasulullah sayang tidak terhadap cucunya, adik-adik? Sayang luar biasa. Dan bahkan suatu ketika Rasulullah sholat dalam keadaan sujud, kemudian cucunya naik di atas punggung Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Sujud sampai lama sekali, dan para sahabat yang di belakang sampai mengira bahwa Rasulullah sedang tidur. Ternyata cucunya sedang di punggung Rasulullah, sedang naik kuda. Jadi Rasulullah dianggap sebagai kuda. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Satu cerita lagi, satu kisah lagi. Ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang menjadi imam, kemudian di belakang mendengar suara tangisan anak kecil, maka Rasulullah mempercepat salatnya. Sayang tidak Rasulullah dengan anak kecil? Sayang. Maka adik-adik, dikarenakan kalian mendapatkan nilai khusus di mata Rasulullah Muhammad SAW, maka kami harapkan kalian menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, anak-anak yang akan meneruskan generasi-generasi yang sudah tua, anak-anak yang menjadi penghafal Quran, anak-anak yang luar biasa. Ini harapannya. Siap adik-adik? Siap menjadi penghafal Quran? Alhamdulillah. Maka yang sepuh yang tua, mari kita doakan agar anak-anak kita, adik-adik ini menjadi para penghafal Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka tolong adik-adik nanti tenang sebentar saja, tidak usah lama-lama. Boleh ngobrol, tapi bisik-bisik saja, ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hanya ingin menyampaikan firman Allah Quran surat Ali Imran ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul adzim.
monggo barangkali mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuka Quran surat Ali Imran ayat yang ke-159, yang artinya adalah fabima rahmatin minallahi, maka dengan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa menikah? Kepada Muhammad, lintalahum, maka kamu menjadi orang yang memiliki hati yang lunak. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan seandainya engkau wahai Muhammad memiliki hati yang keras, lan faddu min hawlik, maka mereka akan lari darimu. Fa'fu anhum, ampunilah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dalam suatu urusan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, dan apabila kalian menginginkan suatu keinginan, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, mencintai orang-orang yang bertawakal. Ma'asyiral muslimin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Quran surat Ali Imran ayat 159 menika turun bukan karena sebab, sehingga dengan kata lain turunnya Quran ayat surat Ali Imran ayat 159 turun disertai dengan asbabun nuzul. Menika napa asbabun nuzulnya? Peristiwa, kalau panjenengan sedaya tasih kemutan, peristiwa perang Uhud. Perang Uhud yang terjadi antara orang-orang kafir Quraisy dengan umat Islam yang dipimpin langsung oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Muhammad memerintahkan kepada 40 sahabatnya untuk menjadi tim pemanah di atas bukit, atau mungkin kalau bahasa militer modernnya adalah tim sniper. Pada waktu itu umat Islam sudah mengalami kemenangan, tetapi dikarenakan 40 sahabat tersebut tidak mentaati Rasulullah agar apapun kondisinya tetap di atas bukit, tapi mereka justru turun. Maka yang terjadi adalah ketika mereka turun menganggap umat Islam sudah mendapatkan kemenangan, maka seorang ahli perang bernama Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum masuk Islam mengitari bukit, kemudian menduduki bukit yang tadinya dikuasai oleh umat Islam, dan akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Nah, ini kita berbicara kondisi psikologi terlebih dahulu. Seandainya yang menjadi komandan perang itu adalah kita, seandainya yang menjadi komandan perang itu adalah kita, kemudian kita memerintahkan ke 40 prajurit untuk berada di atas bukit untuk menjadi tim pemanah, kemudian mereka justru tidak mentaati perintah sang jenderal, sang pemimpin. Kira-kira kalau itu yang jadi posisinya itu adalah kita, pemimpinnya adalah kita pripun Bapak Ibu? Sabar atau marah? Saya yakin pasti marah, karena
ternyata di dalam perang Uhud ada beberapa sahabat yang sampai meninggal dikarenakan keteledoran tersebut. Saya yakin kita akan mengalami marah luar biasa. Jangankan dalam urusan perang, ketika kita menjadi orang tua kemudian kita meminta tolong kepada anak, lendok ewa anak bapak, aku tolong disapake omahe ibu-ibu, kemudian minta tolong kepada anak atau uang nyanduk, tolong tukokno brambang. Tapi ketika kemudian anaknya tidak segera berangkat saja, bagaimana respon orang tua? Mesti jengkel, marah. Itu hanya sebatas brambang, itu hanya sebatas membersihkan rumah, tapi ini adalah berkaitan dengan situasi perang yang luar biasa. Maka sudah sepantasnya Muhammad SAW marah yang begitu luar biasa kepada para sahabat yang berada di atas bukit tidak mentaati perintahnya. Tetapi kemudian ketika Muhammad akan marah, turunlah ayat tersebut memperingatkan kepada Muhammad, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad, bersikap lemah lembutlah kepada mereka, karena ketika engkau bersikap keras dan kasar kepada mereka, lan faddu min hawlik, maka mereka akan lari dari. Maka ma'asyiral muslimin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan betapa Allah Sang Khalik itu adalah Ghafurur Rahim. Allah memberikan pengampunan yang luar biasa kepada para sahabat tersebut. Wahai Muhammad, atau mungkin kalau menggunakan bahasa kita, wahai Muhammad, tidak sepantasnya kamu marah kepada mereka. Aku saja mengampuni mereka, kenapa kau menjadi marah? Kira-kira bahasanya seperti itu. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kaitkan ayat tersebut dengan kondisi kita yang sekarang berada di bulan Ramadan, maka memang inilah bukti bahwa Allah memiliki nama dan sifat Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam hadis Rasulullah yang kita sering dengar ketika bulan Ramadan, disampaikan oleh Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sampun hafal nggih menika Bapak Ibu? Ibu-ibu belakang sampun hafal nggih? Sampun, alhamdulillah. Man shoma Ramadhana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, dikarenakan rasa iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebuah pertanyaan dari kita, apakah kita tahu jumlah dosa kita tahun yang lalu? Kita sakit kertas kalau betul, saya kira kita tidak tahu. Kira-kira banyak atau sedikit dosa kita? Saya kira banyak nih, kata di Pak Bu. Kalau panang munten nih, linggo ngomong nanti kalau tidak pun overses. Jadi kita tidak tahu dosa kita, dan kita yakin dosa kita itu banyak dan besar. Tetapi ketika di bulan Ramadan kita itu memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan semaksimal mungkin, maka Allah menunjukkan sifatnya, yaitu Ghafurun, Maha Pengampun. Di
Disinilah bukti yang luar biasa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah kemudian Allah langsung memberikan atau langsung mengampuni begitu saja? Tidak. Harus disertai dengan amalan-amalan yang lain. Maka dalam sebuah hadis disampaikan bahwa janganlah kita itu berpuasa hanya sebatas mendapatkan al-ju' wal atas, lapar dan dahaga. Berarti di sini ada orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja? Karena tidak ada amalan-amalan yang lain yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang hanya 30 hari ini dengan maksimal? Paling tidak yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Napa menika syahrul tarbiyah? Bulan pendidikan. Kita harus menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan. Kenapa kita harus menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan pendidikan? Karena ternyata bulan Ramadan menika luar biasa istimewanya. Bulan Ramadan memiliki fadilatus syam, memiliki keutamaan luar biasa keutamaannya. Ketika Al-Quran diturunkan itu di bulan Ramadan, atau kalau kita mengenal dengan istilah nuzulul Quran. Mereka sebuah pertanyaan dari itu. Yang dimaksud nuzulul Quran itu yang bagaimana kalau turunnya Al-Quran dari siapa ke siapa? Dari siapa ke siapa Bapak Ibu? Apakah dari Allah ke Muhammad? Karena ternyata turunnya Al-Quran itu bukan hanya ketika turun kepada Muhammad dengan berbagai nuzul Qurannya, itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan pun Al-Quran turun. Nah, ternyata yang dimaksudkan nuzulul Quran itu adalah nuzulul Quran min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Diturunkan oleh Allah dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Yang mana kemudian dari langit dunia ini diturunkan kepada Muhammad melalui wasilah Jibril, yang diturunkan kepada Muhammad untuk menjawab suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Maka kita mengenal dengan nuzulul Quran, walaupun mungkin ada ayat yang turun tidak disertai satu peristiwa. Nah, ternyata Allah memilih bulan Ramadan itu untuk menurunkan Al-Quran dari lauhul mahfuz ke as-sama'id dunya, ke langit dunia. Maka ternyata ini bukan tidak ada alasan, karena memang bulan Ramadan memiliki fadilah yang luar biasa dan juga memiliki hikmah-hikmah yang luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Kalau kita membicarakan istilah tarbiyah, itu bermakna pendidikan.
Kita tahu bahwa pendidikan itu ada tarbiyah akliyah, ada tarbiyah jasadiyah, dan tarbiyah ruhiyah. Apa itu tarbiyah akliyah? Di mana yang disentuh adalah akalnya. Apa itu tarbiyah jasadiyah? Yang disentuh adalah fisiknya. Dan apa itu pendidikan atau tarbiyah ruhiyah? Yang disentuh adalah ruhnya. Maka sebuah pertanyaan Bapak Ibu, puasa itu adalah termasuk tarbiyah yang mana? Apakah jasadiyah, apakah akliyah, atau ruhiyah? Ternyata puasa itu adalah termasuk tarbiyah jasadiyah dan juga tarbiyah ruhiyah. Karena kita melatih puasa, itu yang melakukan adalah raga kita, jasad kita, dengan tujuan apa? Agar roh kita, agar jiwa kita menjadi yang lebih baik lagi. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kemudian sekali lagi menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan ta'abbud, menyembah kepada Allah. Bagaimana kita menambah amalan-amalan kita, karena ternyata bulan Ramadan itu berbeda dengan ibadah yang lain. Puasa di bulan Ramadan itu berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau kita ibadah haji itu intinya berapa hari Bapak Ibu? Intinya berapa hari Bapak Ibu ibadah haji itu? Kira-kira kurang lebih hanya sekitar berapa Ustaz? Kira-kira sekitar 6 hari kalau tidak salah. Intinya di wukufnya itu hanya sekitar 6 hari. Hanya pendek durasinya. Sedangkan bulan Ramadan itu 30 hari. Maka sekali lagi kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan ta'abudiyah, menyembah kita menjadi sebuah sarana untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan amal-amalan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang sunnah kita perbanyak, Qiraatul Qur'annya kita jaga, walaupun mungkin setiap hari hanya 1 rukuk, mungkin hanya 1 ayat, tetap kita membacanya. Maka semoga harapan kita Bapak Ibu sekalian, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita keluar dari bulan Ramadan ini sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga kita setelah bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang terus ikhlas melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Harapannya itu dan menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, Allah memiliki sifat dan nama Ghafurur Rahim, Al-Ghaffar. Allah selalu mengampuni setiap manusia yang melakukan kesalahan. Maka harapannya kita menjadi orang-orang yang terampuni dosa-dosa kita. Mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan, dikarenakan beberapa menit lagi mungkin akan persiapan iftar atau buka bersama. Aku lupa lihada. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pada Ustaz.